wa yu'tab bi jahannam yaumaidin, didatangkan neraka jahanam pada hari itu dengan jahanam itu memiliki 70.000 tali kendali, masing-masing satu tali kendali, wa kullu mazimamin, maka masing-masing satu tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Jumlahnya 70.000 tali kendali. Masing-masing satu tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Sehingga yang menarik jahanam, malaikatnya berjumlah 70.000 kali 70.000. Wah, berarti ini menunjukkan besarnya dan mengerikannya neraka jahanam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Maka sebelum jembatan Sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam, jahanam didatangkan terlebih dahulu. Diabadikan di dalam surat Al-Fajr. Waji ayyawma idin bi jahanam. Dulu pernah disinggung bagaimana neraka jahanam itu didatangkan, disebutkan di dalam hadis Nabi. Wa yu'tab bi jahannam yawma idin, didatangkan neraka jahanam pada hari itu dengan jahanam itu memiliki 70.000 tali kendali, masing-masing satu tali kendali, wa kullu mazimamin, maka masing-masing satu tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Jumlahnya 70.000 tali kendali. Masing-masing satu tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Sehingga yang menarik jahanam, malaikatnya berjumlah 70.000 kali 70.000. Wah, berarti ini menunjukkan besarnya dan mengerikannya neraka jahanam. Tatkala melihat neraka jahanam yang seperti itu, semua manusia, Bukwewo, Gedung Bulus, Pekuncen, Indonesia, Malaysia, Singapura, Afghanistan, atau mungkin kemudian negara-negara yang lain yang notabene muslim atau semuanya manusia, pada saat melihat neraka jahanam didatangkan, diabadikan di dalam surat Al-Fajr, yatadzakarul insan waji ayyuma idin bi jahannam yauma idi yatadzakarul insan. Pada hari itu, tatkala manusia melihat neraka jahanam, kemudian ingat, semua manusia, baik yang beribadah ataupun tidak beribadah, yang menyembah kepada Allah ataupun tidak pernah menyembah, yang sholat ataupun yang tidak sholat, yang sering berdoa bahkan dengan meneteskan air mata atau mungkin air matanya kering sehingga tidak pernah menangis kepada Allah. Semua manusia tatkala melihat neraka jahanam semuanya ingat. Ingat apa? Ingat dosa-dosanya. Berarti dewek begitu melihat neraka jahanam langsung ingat dosa yang selama ini kita lakukan. Kalau hari ini Anda kemudian lupa terhadap dosa yang selama ini kemudian kita lakukan, maka tatkala melihat neraka jahanam semuanya menjadi ingat. Ingat terhadap dosa-dosa yang dilakukan baru saja melihat neraka jahanam. Sehingga oleh karena periwayatan di dalam ayat Al-Quran itu, ada ucapan ulama dari kelompok yaitu sahabat-sahabat Nabi yang berkata, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan asar. Asar berarti perkataan dari sahabat Nabi. Lau ana rujulan, kalau seandainya ada seorang laki-laki, yujaru ala wajhi min yaumi waladin, yaitu dia senantiasa tunduk taat atas wajahnya, menyungkur sujud, banyak menangis kepada Allah semenjak dia dilahirkan dari kandungan ibunya sampai menjelang usia tua dan senja. Kalau seandainya ada seorang laki-laki senantiasa bersujud, menangis kepada Allah, menyungkur atas wajahnya, dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak dia dilahirkan dari kandungan ibunya sampai menjelang usia tua. Begitu kemudian dia melihat neraka jahanam, maka sungguh ia menganggap amalan yang ia lakukan tidak seberapa dan amatlah remeh dan amatlah hina, dan dia menyangka dia tidak selamat dari ancaman
neraka. Jadi kira-kira kalau suatu saat kelak begitu berdiri di padang mahsyar, setelah kemudian menunggu pengadilan Allah selama 50.000 tahun, lantas tatkala masih di mauqif, kemudian datang neraka jahanam, kemudian kita melihat neraka jahanam dengan amalan soleh yang selama ini kita lakukan, begitu melihat neraka jahanam, bagaimana penilaian Anda terhadap amalan-amalan yang selama ini kita lakukan? Kayak apa ya? Mung disebut tentang sahabat Nabi, kalau seandainya ada orang semenjak kecil dia senantiasa bersujud menangis banyak kepada Allah sampai usia tua, begitu melihat neraka jahanam menganggap remeh, menganggap hina amalan-amalannya, dan dia merasa tidak sempurna dan merasa tidak selamat dengan amalan-amalan itu bisa menyelamatkan mereka dari azab neraka. Pantas di dalam Al-Quran disebutkan yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia ingat. Lantas di dalam Al-Quran itu disinggung fa'annallahu dzikra. Lantas apa gunanya antum semuanya, panjenengan semuanya ingat pada hari itu? Kan disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai apa gunanya tatkala kemudian ingat kepada Allah tatkala melihat neraka jahanam? Apa gunanya ingat pada hari itu? Artinya yang bermanfaat adalah ingat kembali kepada Allah tatkala kita hari ini masih di dalam kehidupan dunia. Mulai disinggung na Al-Quran, apa gunanya sampean Kang? Emutan kami dosa-dosanya sampean, ngajok kami dosa-dosanya sampean, ngajoki kami amal-amal soleh sampean singgo sangu mati. Sampean mulai dengan siki begitu sampean kindelem neraka jahanam. Apa gunanya Anda itu ingat tatkala baru melihat neraka jahanam? Apa gunanya sampean kemudian menyesali terhadap dosa-dosa yang selama ini lakukan begitu melihat neraka jahanam? Kan orang gunanya. Artinya adalah hari inilah yang pantas dan patut dan layak seharusnya kita jauh untuk merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, sementara di dalam riwayat yang lain sekarang, yaitu dari riwayatnya Al-Mubarak ibnu Fadalah dari Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya innal abda, sesungguhnya hamba, la yudnibu adzamba fayadkhulu bihil aljannata. Kata Rasulullah, sesungguhnya hamba ada yang berbuat dengan dosa, tapi kemudian dia masuk dengan dosanya menuju surga. Karena disebutkan di dalam hadis Nabi, sungguhnya ada seorang hamba Allah yang berbuat dosa, tapi dengan dosanya dia malah justru masuk ke dalam surga. Lantas kemudian berikutnya, kila dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, kaifa? Bagaimana Rasulullah, dia berbuat dosa malah justru kemudian dia masuk ke dalam surga? Lantas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, yakunu nasbangainihi sabitan faran hatta yadkhulal jannah. Kata Rasulullah, itu seorang hamba apabila dosanya berada di hadapannya, ada di kedua matanya, dia kukuh, dia tidak bergerak untuk mengikuti perbuatan dosa-dosa itu, dan ia lakukan sampai menjelang mati. Dan menurut penjelasan hadis Rasulullah di dalam kitab ini disebutkan, dosa-dosa yang menjadikan hamba itu masuk ke dalam surga, di antaranya penjelasannya adalah hadis ini tidak menyebutkan kita disuruh untuk meremehkan dosa-dosa. Yang pertama, keterangannya adalah hadis ini tidak menyebutkan kita disuruh untuk menyepelekan dosa-dosa. Tetap saja yang namanya dosa memiliki dampak buruk bagi kehidupan di dalam kehidupan dunia, bagi hati manusia yang beriman, dan kelak akan berdampak buruk pula tatkala kemudian di yaumil akhirat. Yang pertama. Yang kedua, orang tatkala berbuat dosa dia bisa masuk ke dalam surga karena dengan dosanya, yaitu setelah dia berbuat dosa dia bertobat, memohon ampun kepada Allah, lantas kemudian dia merasa takut dari azab Allah, sehingga dengan perasaan itu dia tidak mau mengulangi perbuatan dosa itu, sampai ia pegang
keyakinan itu sampai menjelang mati, maka pelaku yang seperti ini adalah yang masuk ke dalam surga. Ini menurut penjelasan kita. Ada yang berikutnya, maksudnya adalah orang yang berbuat dosa, dengan perbuatan dosanya itu malah justru dia melahirkan amal soleh yang banyak karena merasa takut, merasa khawatir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah berbuat dosa, tapi dengan dosanya kemudian hadir perasaan takut kepada Allah sehingga melahirkan amal soleh yang banyak. Dan amal soleh itu akhirnya kemudian bertumpuk tindih ia lakukan sampai menjelang mati. Yang seperti inilah yang dimaksud, yaitu bisa dosa-dosa itu menjadikan masuk ke dalam surga. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Tetapi kemudian disebutkan di dalam penjelasan ulama. Menurut penjelasan ulama, ada ulama yang menyebutkan, di antaranya adalah Al-Hafiz, yaitu Ibnu Hajar, berkata dalam kitab Fathul Bari, yaitu Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dia meriwayatkan dari Asad bin Musa dalam kitab Az-Zuhud, dari Al-Ayub, Abi Ayyub Al-Ansari, dia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki yang mengerjakan kebaikan dan yakin dengannya dan lupa dengan hal-hal buruk, maka ketika dia kembali kepada Allah, dia diliputi oleh keburukan itu. Maksudnya seperti ini. Ada seorang laki-laki yang beramal soleh, tapi dengan amalan solehnya, dia lupa, dia tidak tahu, ada beberapa keburukan-keburukan yang bisa menjadikan amal soleh itu terhapus. Karena ada beberapa amal soleh yang nantinya bisa terhapus. Nah, oleh karena kemudian dia lupa dan dia tidak tahu bahwa amalan-amalan soleh yang dia lakukan, oleh karena itulah kemudian amalan-amalan itu terhapus dan kemudian diiringi dengan perbuatan dosa yang ia lakukan. Maka yang seperti inilah orang yang beramal soleh yang akhirnya masuk ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga ada hadis Nabi yang menyebutkan sesungguhnya seorang laki-laki dia beramal surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 jengkal, tapi kemudian didahului oleh ketentuan dan takdirnya, lantas di penghujung hidupnya yang paling akhirnya kemudian dia masuk ke dalam neraka karena beramal amalan dosa, dan akhirnya kemudian dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dulu telah disinggung di kitab Tadkiroh, yaitu pada pembahasan kitab sebelum ini, kita kan pernah belajar kitab Tadkiroh. Di kitab itu disinggung ada beberapa orang yang tadinya beramal soleh banyak, tapi akhirnya masuk ke dalam neraka. Contohnya adalah seorang pemuda yang menjadi muadzin, yaitu sampai bertahun-tahun. Yang kemudian muadzin itu ia lakukan sampai bertahun-tahun, akhirnya kemudian dia jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan itu ternyata seorang Nasrani, tetangga masjid. Akhirnya perempuan itu tidak mau kalau dinikahi oleh pemuda itu, karena pemuda itu muslim, perempuannya adalah Nasrani. Perempuan itu berkata, wa anna nasrani wa anta muslim. Tidak mungkinlah kemudian orang tuaku menikahkan aku karena engkau muslim dan aku Nasrani. Akhirnya laki-laki yang dulu senantiasa adzan, sudah dilakukan bertahun-tahun sampai 20 tahun, akhirnya kemudian dia masuk agama Nasrani, menikahi perempuan itu. Begitu setelah menikahi anak perempuan itu, lantas kemudian pada saat malam pengantin, dia disuruh untuk memanjat loteng, yaitu tingkat rumah yang ada di atas loteng. Lantas dia disuruh untuk naik ke loteng untuk membenarkan atap rumahnya yang menurut riwayat itu bocor. Akhirnya laki-laki itu membenarkan atap loteng, tapi kemudian terjatuh dan kemudian mati. Mati sebelum dia menyentuh istrinya yang menjadikan dia kufur, melepaskan agama Islam. Maka orang seperti inilah yang tadinya beramal soleh, tapi amal solehnya kemudian terhapus oleh keburukan yang ia lakukan, dan mati disertai dengan perbuatan dosa meninggalkan iman. Orang seperti ini
adalah orang yang beramal soleh, yang akhirnya kemudian ditutup dengan penghujung hal yang mengantarkan dia menuju di dalam kehidupan neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Di antaranya itu masih ada sekitar 4 menit ini. Insya Allah berarti besok bab selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Cukup ya? Nah, timu bihadza majlis ta'lim bi tawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.